pagi semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian nyanyi dan bersoraklah. Yesus
Kudus menjadi kekuatan bagi kita. Bila kita akan nyanyikan pujian ini, nanti saya minta Hana pimpin kita dalam doa. Kita katakan, Yesus penyelamatku. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Dan Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Jika kita hari ini dapat dipertemukan lagi dengan mendapatkan waktu untuk beribadah, satu bukti bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang paling sederhana, bukti dari cinta kasih Tuhan, belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita adalah itu
begitu bangun kita melihat pagi hari dan kita sedikitnya kita bisa melangkah untuk beribadah. Biarlah pada pagi hari ini kita akan memberikan pujian yang terbaik betapa baiknya Tuhan. Mungkin beberapa waktu lalu jarang sekali yang ada kesaksian dari kita. Saya persilakan sambil menunggu kita nyanyikan dengan dan puji-puji.
sulit. Tetapi saya percaya bahwa minggu lalu kita sudah ditolong Tuhan. Kemarin kita sudah ditolong Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus luar biasa buat saya dan saudara. Bagaimana kita memberikan waktu untuk mengucap sebuah pujian, untuk memberikan waktu dan tenaga kita untuk Tuhan. Tidak terlalu sulit untuk melihat betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah apapun yang terjadi, dunia boleh mengatakan semakin sulit, semakin tidak mampu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Semuanya saya undang bagi berdiri. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Ku yakin saat berfirman.
Firman-Mu itu hidup dan berkuasa ya Tuhan. Ketika kami hidup dalam kebenaran firman Allah itu, maka mujizat demi mujizat akan menyertai langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, pada pagi ini terimalah pujian penyembahnya sudah kami naikkan kepada Tuhan Yesus, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, tuntun hamba-Mu ya Allah, sehingga firman yang kami sampaikan adalah kehendak Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, memulihkan kehidupan umat-umat-Mu, memperbaharui kehidupan kami, karena ada kuasa dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis yang berusaha mencuri firman-Mu dari kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tempat ini, hati dan pikiran kami semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan, dan kesempatan itu kita ambil untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini semua kemurahan Tuhan ya. Kalau Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan, dan kita meresponi akan kesempatan yang Tuhan beri, itu juga adalah karena Tuhan. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang kuat, banyak juga orang Kristen, tapi mereka tidak menanggapi, tidak meresponi kesempatan yang Tuhan beri ya. Tapi bersyukur pagi hari ini kalau kita bisa datang bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai ke 54. Saudara sekalian, Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Kalau sudah ketemu semuanya, sekali lagi saya mohon dengan hormat kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama baca ayat ke-50 saja ya. Nanti saya akan baca dari atas kembali. Yohanes 4 ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ayat yang kita baca ini saudara, kalau kita lihat kembali ke atas, adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya akan kembali baca dari ayat 46, saudara perhatikan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Puji Tuhan, Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang membuat seseorang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Banyak cara yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang bisa membuat hati seseorang itu berbalik
ataupun menerima, meresponi panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupannya, ya. Kalau saudara lihat orang-orang dengan cara-cara tertentu, hal-hal yang tidak terduga bisa membuat orang itu menerima Yesus. Kadang-kadang bisa karena penyakit, bisa karena masalah, bisa karena diberkati, bisa karena dimarahi, bisa, ya. Ada seorang anak hamba Tuhan yang mendaftarkan diri masuk sekolah Alkitab, yang selama ini dia tidak mau sama sekali masuk sekolah Alkitab. Apa penyebabnya dia masuk sekolah Alkitab? Dia melihat hal-hal yang di dalam organisasi gereja tempat dia beribadah, organisasi loh ya, bukan gerejanya. Jadi organisasi, dia melihat hal-hal yang tidak baik, ada hal yang tidak mengenakan. Menurut dia itu yang harus diperbaiki. Mengapa terjadi sudah sama dengan politik dunia ini gereja? Di dalam organisasi itu dia melihat dan menemukan sesuatu yang tidak benar. Banyak orang kalau sudah menemukan yang tidak benar, orang akan lari. Ngapain aku masuk? Tidak sedikit orang seperti itu. Loh, di dalamnya seperti itu, apa? Buat apa saya masuk? Tetapi anak ini tidak. Setelah dia lihat carut marutnya sesuatu hal yang tidak benar, ini harus diperbaiki. Maka dia berkata, aku harus masuk sekolah Alkitab. Kalau saya sudah masuk sekolah Alkitab, saya punya hak berbicara dalam lingkup hamba Tuhan. Nah, jadi banyak cara saudara ya, bagaimana orang bisa datang kepada Yesus. Bagaimana orang itu bisa membuat sebuah keputusan. Juga pasal yang kita baca ini adalah seorang ayah, ya. Kalau kita lihat tadi, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Dalam perjalanannya dari Yudea dia harus melewati sebuah kota yang disebut Samaria. Samaria ini kalau kita naik kepada ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara pasti ingat seorang perempuan yang dekat sumur yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus juga. Kemudian sampailah dia di Galilea. Tetapi Yesus tidak pergi ke Yerusalem, dia tidak pergi ke kotanya sendiri di Nazaret, tidak. Tetapi dia pergi ke Kana. Kalau kita ingat akan peristiwa Kana, saudaraku, adalah bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana, di pesta perkawinan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sana dikatakan, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Seorang pegawai istana memiliki jabatan yang tinggi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus yang dulu di Kana pernah mengadakan mukjizat, sekarang datang lagi ke Kana, maka dari Kapernaum, dari kota Kapernaum, bapak ini, ayah ini datang mencari Yesus, menemui Yesus. Jarak antara Kana dengan Kapernaum itu, saudara, kalau jarak sekarang itu adalah 37 sampai 40 km. Kalau sekarang hal yang mudah, ke Banyuwangi berapa kilometer tuh? Serono Banyuwangi 30, ya berarti lebih sedikit. Mudah untuk dicapai kalau sekarang. Tetapi kalau dulu ya gak gampang untuk mencapai, karena kendaraan mereka jalan kaki atau naik kuda bisa, keledai bisa, itu menempuh waktu yang lama. Tetapi seorang pejabat istana, seorang ayah, seorang bapak mencari Yesus, datang kepada Yesus untuk anaknya. Kemudian kita akan perhatikan ketika dia datang kepada Yesus, ayat 47, ia datang dan dia memohon supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepada, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Yesus malahan di dalam ketika bapak ini bilang, Yesus, ayo datang ke rumahku, anakku hampir mati. Tetapi Yesus berkata, seandainya kamu gak lihat mukjizat yang di Kana dulu, apa kamu kira-kira percaya? Tetapi bapak ini, saudara, dia tetap datang kepada Yesus. Dia katakan lagi ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50 kata Yesus, pergilah, anakmu hidup. Ada kita melihat di sini bincang-bincang proses bagaimana
bapak ini datang kepada Yesus, tidak langsung ditanggapi ketika dia bilang, Yesus, ayo datang ke rumahku, anakku sakit. Oh, ayo cepat-cepat, dan keburu anakmu mati. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus malahan menegur dia. Tetapi kita akan belajar nanti bagaimana sikap seorang ayah. Dan ketika Yesus berkata, pergilah anakmu hidup, dia pun menerima itu dan menerima mujizat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelajari kehidupan dari Bapak ini kembali ya saudara. Kita melihat, saya mempelajari hal yang luar biasa seorang Bapak. Saya katakan tadi, yang pertama adalah Bapak ini seorang Bapak yang bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab. Seorang orang tua, ayah yang peduli terhadap anaknya, peduli tentang kebutuhan jasmaninya, belum tentu peduli akan kebutuhan rohaninya. Tetapi seorang bapak yang peduli kebutuhan rohani anak, pasti dia peduli akan kebutuhan jasmani anak. Tapi seorang bapak, banyak orang tua di antara kita sibuk dengan pekerjaan kita. Bahkan kita marah ketika anak mengajak kita, Pak ayo jalan. Papa ini sibuk, mama sibuk, papa ini kerja untuk siapa? Demi uang sekolahmu, demi makanmu, demi hidupmu, demi itu. Tetapi lebih daripada seperti itu, sebenarnya anak membutuhkan apa? Adalah kasih sayang yang tidak bisa dibeli dengan uang Bapak Ibu, tidak bisa diganti dengan apapun. Adalah kasih sayang, itu gak bisa diganti. Banyak anak-anak hamba Tuhan juga menjadi tidak terurus. Kenapa Bapak Ibu? Kesibukan kami, seolah-olah kami ini melayani, begitu sibuknya melayani jemaat, melayani, kami bilang itulah melayani Tuhan. Sibuk luar biasa, sampai anak-anak terbengkalai. Akhirnya anak-anak jadilah anak-anak pengerja, yang mau pengen pengerja, sehari-harinya sama pengerja. Akhirnya anak lebih dekat kepada pengerja. Demikian juga dengan di rumah, saudara-saudara, seringkali kita lihat seorang anak lebih dekat kepada babysitternya, kepada mbaknya daripada orang tuanya. Mengapa? Mereka hanya peduli kebutuhan jasmaninya tanpa peduli akan kebutuhan batin mereka. Tetapi Bapak ini seorang pejabat istana, seorang yang sebenarnya dia bisa saja memperintahkan pegawainya, hei pergi sana bilang sama Yesus, anakku sakit. Hal mudah bukan? Dia punya kuasa, dia punya kekuatan untuk memerintahkan seseorang. Tapi seorang bapak yang bertanggung jawab, seorang pejabat istana, tentunya punya uang banyak. Dia pun sudah membawa mungkin anaknya kemana-mana, tetapi kali ini dia istilahnya turun gunung, saudara. Dia tidak pedulikan dirinya seorang pejabat istana yang memiliki kedudukan tinggi. Dia datang mencari Yesus. Dia pergi mencari Yesus demi apa? Demi anaknya. Dia tidak malu menanggalkan menanggalkan akan jabatannya. Yang penting anakku adalah sembuh. Dia datang memohon kepada Yesus. Ini hal yang luar biasa yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Sebagai seorang, saya tidak hanya berbicara tentang seorang ayah, tetapi sebagai orang tua kita melihat bagaimana ayah ini, bapak ini rela jauh-jauh datang kepada Tuhan Yesus. Saya katakan tadi adalah tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Oh, anakku sudah besar kok, tak cuma, nggak mungkin, nggak bisa. Kemarin saya chattingan sama seorang ibu, anaknya dalam keadaan sakit. Dari chattingan, saya bilang, saya kok merasa kamu sedih ya, kamu nangis ya, tak bilang. Dia bilang, tante ini telepati ya, bisa tahu apa jadi aku nangis terus, nggak mentolong dengan pipi. Betul, seorang orang tua, saudaraku, melihat keberadaan anaknya. Nah, tugas kita sebagai orang tua, saya memang masih muda, ya masih muda, anak saya masih kecil, tetapi ini adalah firman Tuhan yang harus kita tahu, adalah bagaimana kita harus peduli, tidak hanya masalah jasmani anak-anak, tetapi juga adalah kerohanian mereka. Jangan lupa kita untuk memberikan mereka wejangan firman Tuhan.
jengkel sama Hans ini. Terkadang pikiran kita kan, oh sudah besar, sudah sekolah Alkitab, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Tapi hati saya berkata, dia harus saya bimbing. Terkadang kan gini, kamu sudah sekolah Alkitab, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi saya sadar, ini masih anak. Secara umur memang dia sudah dewasa, tapi anak yang perlu saya bimbing. Terkadang untuk doa saja pun saya sekolah balik kamar 3 kali bangun saudara, biar dia malu, besok dia gampang banget. Itu saya lakukan untuk apa? Kalau firman Tuhan kamu bisa pelajari ayat demi ayat, tapi kalau berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang tidak bisa diwakilkan. Kerohanian seseorang itu gak bisa Bapak Ibu wakilkan, gak bisa. Jadi harus anak itu kita bimbing. Kita jangan lupa ya, walaupun anak sudah besar harus diingatkan akan firman Tuhan. Coba kita buka Ulangan pasal 6 ayat 6. Yohanes ini jangan tutup ya. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan, saya baca dari 4 saja ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan mengingatkan saudara, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang. Artinya terus-menerus. Kalau engkau duduk di rumahmu, mungkin engkau dalam perjalanan, ataupun engkau berulang-ulang mengajarkannya kepada anak-anak, bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Artinya apa? Setiap saat kita harus mengingatkan anak tentang firman Tuhan. Jangan bosan ya. Mau didengar, mau dikasih tahu nggak kira dengar. Jangan berpikir seperti itu. Tetap ingatkan mereka. Mengapa? Tetap pegang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berikan tetap ajaran nasihat yang baik, karena inilah tanggung jawab kita. Ayah tadi dia tinggalkan jabatannya, dia tidak malu Bapak Ibu. Seorang pejabat datang kepada Yesus, dia nggak malu demi anaknya. Mungkin anakmu akan bilang sama aku, oh papa mama itu kayak pendeta, malah orden yang betata heran. Terus pernah dengar ya itu kalau bapak anaknya ngomong gitu? Ada banyak gitu anak. Ketika kita bilang sama mereka gini-gini, oh malah pendeta ini ngomong. Ada, tetapi gak usah diambil kemarin, teruskan. Ingatkan mereka akan firman Tuhan, sampaikan. Ingatkan firman Tuhan bilang bukan mengajarkan berulang-ulang. Ingatkan mereka akan firman Tuhan. Ingatkan bahwa mereka inilah anak-anak Tuhan yang harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian baru sering kita temukan ya, banyak seorang ibu Sirofenesia, mungkin saudara ingat itu, bagaimana ibu ini datang kepada Yesus demi anaknya yang sakit. Seorang ayah juga yang seorang perwira datang kepada Yesus. Mereka tidak tanggung-tanggung datang kepada Yesus. Itulah orang tua yang harus memperhatikan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani anak-anaknya juga. Jangan lupa, karena itulah tanggung jawab kita ya. Yang masih muda belum punya anak, tante, nanti kamu punya anak ya Heri ya. Jadi tanggung jawab itu besar. Yang sudah gak punya anak kecil, kamu ibu bapak punya cucu, ayo pimpin mereka ya. Punya orang-orang di sekitar kita, tidak hanya anak kandung ya. Orang-orang sekitar kita bisa kita ingatkan akan firman Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, kita
lanjutkan Yohanes tadi pasal 4 tadi, ada jadi yang pertama adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, tidak hanya masalah jasmani, tetapi juga rohani. Itulah tanggung jawab yang besar. Firman Tuhan tadi bilang, ajarkan anak berulang-ulang. Saat engkau duduk, saat engkau tidur, saat engkau bangun, saat engkau makan, saat engkau berjalan. Jadi setiap saat harus diulangi. Nah kemudian mari kita teruskan lagi ketika yang ayat yang ke-48. Ketika Yesus pegawai istana ini datang, ayah ini datang kepada Yesus, dia memohon meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak lihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Apa yang diucapkan Yesus, Bapak Ibu? Ketika Bapak ini datang, pegawai istana datang kepada Yesus, Tuhan, Yesus, ayo datang, anakku hampir mati. Saya kata-kata Yesus gak, ayo, anakku hampir sembuh. Enggak seperti itu. Tapi malah Yesus menegurnya. Mengapa saudara? Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Karena pada waktu itu banyak sekali orang datang kepada Yesus bukan karena mereka percaya Yesus, bukan karena mereka rindu untuk bertemu Yesus, bukan karena mereka rindu mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena mereka melihat mukjizat. Mereka ingin melihat, menikmati mukjizat lagi. Bahkan ketika saudara tentu ingat bagaimana Tuhan mengadakan mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah Yesus memberi mereka makan kenyang, kemana saja Yesus pergi diikuti oleh orang banyak. Kemana saja Yesus pergi, sampai Yesus menegur mereka, kamu mengikut saya bukan karena kamu benar-benar percaya, tetapi karena kamu melihat mukjizat itu. Seandainya kamu gak melihat mukjizat itu, jadi mereka datang hanya urusan perut, keperluan jasmani yang mana sebenarnya hati mereka tidak menginginkan Yesus. Tidak terkecuali juga orang-orang Kristen pada hari-hari ini. Enggak salah, saya bilang tadi banyak hal yang dapat membawa seseorang datang kepada Yesus. Saudara tentu ingat bagaimana KKR besar, kita berbondong-bondong ke sana. Untuk apa? Banyaknya itu kita tidak menginginkan akan firman itu. Kita tidak menginginkan akan penyembahan kepada Yesus. Yang kita tunggu-tunggu bagaimana doa kesembuhan. Oh begitu kita pulang dengan wah kita bercerita ada kali kesembuhan gini. Itu yang kita banggakan. Tetapi coba tanya apa tadi firman Tuhannya. Karena yang kita inginkan hanyalah mukjizat itu saja. Begitu banyak pun orang datang hanya terima kesembuhan, mau pengen kesembuhan, pulang sudah gak mau lagi Yesusnya. Nah itulah teguran yang diberikan Yesus kepada Bapak ini. Hanya karena kamu melihat mukjizat dulu di kana kamu datang kepada saya. Seandainya tidak, bagaimana? Dengan halus Yesus menegur Bapak ini. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini ketika doa kita belum dijawab dan ketika ada teguran datang kepada kita, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Apakah Bapak Ibu datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan setiap hari itu, setiap jam ibadah kita datang kepada Yesus hanya supaya kita diberkati secara jasmani saja, supaya usaha saya diberkati? Ketika kita memberi kepada Tuhan supaya Tuhan membalas berlipat kali ganda, berlipat-lipat kali ganda. Ada seorang dulu yang ibu seorang salah paham tentang firman Tuhan. Saya tidak nyalahkan karena memang pemahamannya seperti itu. Sering dia kasih berkat ke saya buat beli susunya Noel. Noel gitu. Terus satu kali dia datang sama saya, tante apa? Kalau saya beli, dia bawa amplop dikasih isinya 300.000. Kalau saya dikasih 300.000, Om Denny berkata diberkati 30, 60, 100 kali lipat ganda. Berarti kalau dikalikan tante nanti aku diberkati kalikan 30 apa 60 saja tante ya. Waduh ini bicara jelaskannya. Nah, keinginan itu datang kepada Yesus. Sudah jangan hanya ingin berkat jasmani saja. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kalau
kamu percaya karena kamu hanya melihat mukjizat itu bukan? Kalau tidak bagaimana? Tetapi teguran yang diberikan Yesus ini tidak membuat Bapak ini kecewa, tidak membuat Bapak ini langsung mundur, tidak membuat Bapak ini putus asa. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 12 dulu. Yohanes jangan ditutup. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dan 6. Firman Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat dan berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ketika Yesus menegur Bapak ini, saudara, respon Bapak ini bahkan semakin mendekat kepada Tuhan. Inilah respon yang baik, karena firman Tuhan katakan jangan putus asa, jangan mundur, jangan lemah kalau ditegur. Itu yang Ibrani tadi katakan. Mengapa? Karena kalau kamu ditegur, dihajar sama Tuhan, itu tandanya engkau diakui sebagai anak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Namun seringkali respon kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ketika kita ditegur oleh Alkitab, maka kita tidak mau terima. Mari kita ambil sikap seperti Bapak ini tadi. Kita ambil sikap seperti Bapak pegawai istana. Ketika dia bilang, apa kamu datang sama saya hanya karena lihat mukjizat? Apa kamu gak percaya? Dia semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan Yesus, tolong anak saya hampir mati. Dia semakin merendahkan diri Bapak Ibu. Ya. Semakin merendahkan hati di hadapan Yesus. Tolong saya. Ya. Ayat 49 dia berkata, pegawai istana berkata padanya, Tuhan, datanglah sebelum anak saya mati. Datanglah Tuhan sebelum anak saya mati. Dia semakin memohon kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau doa kita belum dijawab, ya, kalau permohonan kita belum dijawab, jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat mundur, jangan cepat-cepat gak mau ibadah lagi, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Karena Tuhan izinkan itu adalah karena Yesus mengasihi kita. Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Karena Tuhan itu begitu baik, saudara, ya. Bahkan saya katakan tadi, saudara mungkin masih ingat wanita Sirofenisia. Ketika dia datang kepada Yesus, Yesus bilang apa? Tidak patut roti diberikan kepada anjing. Tapi wanita itu enggak marah, saudara. Enggak langsung pulang, tapi dia berkata, remah-remah saja pun itu bagian saya, enggak apa-apa Tuhan. Sehingga dia menerima mukjizat. Yakinlah saudaraku, kalaupun kita ditegur oleh firman Tuhan, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Mari kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Dari ayat 49 tadi dia berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepada dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 50 inilah kuncinya, Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Saya katakan tadi, jarak antara Kapernaum dengan Kana itu jauh, 37 sampai 40 km. Itu jauh pada waktu itu, Bapak Ibu. Misalkan Yesus ada di sini, 40 km itu kalau ke arah Genteng itu sampai mana ya? Kira-kira Genteng Kalibaru? Gak sampai, ya. Itu jauh. Tetapi ketika Yesus dia berkata, Tuhan, ayo datang. Yesus, ayo datang ke rumahku, anakku hampir mati. Tetapi yang dikatakan Yesus apa? Pergilah, anakku hidup. Pergi, anakku hidup. Ini hal
kebayang kalau secara akal pikiran saudara misalnya datang ke sini, Om Denny ayo pergi ke rumahku, anakku sakit. Terus Om Denny bilang, ya wis pergi anakku sembuh. Kira-kira apa saudara katakan? Mungkin saudara akan marah, jengkel. Tetapi Bapak ini tidak. Coba kita lihat berkata, pergilah anakmu hidup. Cuma itu yang Yesus katakan. Pergilah anakmu hidup. Sepatah kata yang Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Dan apa respon Bapak ini? Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Pergilah anakmu hidup. Bapak ini percaya akan perkataan Yesus, mempercayakan hidupnya kepada Yesus, bahwa apa yang dikatakan Yesus itu akan terjadi. Apa yang dikatakan Yesus itu inilah yang disebut iman, saudara. Dia percaya akan perkataan Yesus. Inilah yang harus kita ambil, percaya akan firman Tuhan. Perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kalau kita ingin mengalami mukjizat, maka kita harus percaya. Walau secara akal tidak masuk akal, ya. Ini anak sudah hampir mati dan tempatnya jauh. Ketika Naaman yang sudah dibahas kemarin itu, Naaman itu seorang panglima raja yang sakit kusta datang kepada Nabi Elisa. Dan ketika Nabi Elisa bilang, ketika dia sudah datang ke rumah Nabi Elisa pun tidak keluar rumah, saudara. Dia hanya perintahkan pengerjanya bilang sama Naaman, pergi ke sungai Jordan, mandi di sana 7 kali. Si Naaman bersungut-sungut. Dasar seorang nabi, pokoknya keluar dari rumah, paling tidak dia menggerak-gerakkan tangannya di atas kepalaku. Tetapi akhirnya Naaman pergi juga ke sungai Yordan, tempat yang menurut dia itu tidak masuk akal, tidak, karena airnya memang kotor, tidak sebagus air yang ada di Aram. Mencelupkan dirinya selama 7 kali, lalu keluar sebagai dengan tubuh yang mulus halus seperti kulit bayi. Mempercayai akan firman Tuhan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika ada satu hal yang membuat hati kita gelisah. Dan tadi malam ada kejadian di kebaktian gabungan anak pemuda remaja di Tegal Delimo. Salah satu dari pemuda kita jatuh pingsan. Awalnya dia kesasar, Bapak Ibu ya, kesasar, terus sampai di tempat kebaktian langsung geblak pingsan. Hati kami gak karu-karuan. Saya ingat firman yang saya pelajari, percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Gelisah, siapa gak gelisah, saudara? Ini anak gak bisa dilihat. Saya dari awal begitu Joyce bilang belum datang, Mas, saya berusaha WA, berusaha telepon, tapi tidak diangkat. Akhirnya dia merespon, dia telepon, saya kesasar, Bu. Waduh, ini gimana? Ada kegelisahan, ada ketakutan, kekhawatiran dalam hati kita. Tapi saya ambil posisi duduk dan saya tanamkan dalam pikiran saya, berdoa Tuhan, karena dia bilang ini ada orang yang mengarahkan saya ke sana, Bu, ada yang mengantarkan. Tuhan, anak ini tidak tahu jalan. Bahasa pun berbeda, dengan faktor bahasa pun mempengaruhi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati yang baik kepada orang yang menuntut dia. Segala niat yang jahat saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi terus, saya ucapkan terus. Suami saya sudah berangkat ke sana. Saya ulangi itu, saya duduk di sini, saya pegang firman Tuhan, saya percaya firman-Mu. Saya lindungi anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya lindungi anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya akan firman Tuhan, hati saya tenang. Mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Kalau memang seperti Bu Happy tadi bilang, prediksi pemerintah, prediksi dunia, Menteri Ibu Sri Mulyani bukan orang-orang yang biasa, bukan orang-orang sembarangan mengucapkan ucapan kalau tahun 2023 adalah masa suram. Mereka bukan orang-orang asal ngomong, saudara, tapi memang mereka adalah orang yang diberi Tuhan kemampuan-kemampuan luar biasa. Mereka akan
masalah ekonomi dunia ini. Tetapi hati kita bisa tenang. Mengapa? Karena kita tahu Bapa yang memelihara. Kita tahu Yesus kita sanggup menolong kita. Kita tahu apa dari mana? Dari firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, Bapa yang kita sembah itu Bapa yang tahu segala kebutuhan kita. Bahkan sebelum mulut kita ini meminta. Dan masa depan kita ada dalam tangannya. Masa depan yang Tuhan berikan, masa depan apa? Saudara, firman Tuhan berkata adalah masa depan yang penuh dengan harapan, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Mari percaya akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepada perkataan Tuhan, mempercayakan diri kepada firman Allah, bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Ini hal yang luar biasa kalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah itu, saudara. Siapa yang gak takut kalau mendengar berita-berita? Gak cuma 1-2 orang ahli-ahli ekonomi berkata bahwa tahun 2023 masa yang suram. Kalau bukan di dalam Tuhan, kalau bukan di dalam Yesus, akan banyak orang yang stres. Tetapi anak-anak Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa di dalam Matius pasal 6 dikatakan jangan khawatir. Jangan khawatir karena Bapamu tahu apa yang engkau butuhkan sebelum engkau memintanya. Itu Bapa. Saya merenungkan akan hal ini, saudara. Di dalam, kalau tidak salah dalam Roma, saya lupa ayatnya ya. Dia berkata, firman Tuhan berkata, nyawanya saja anaknya yang tunggal, Bapa memberikannya anaknya yang tunggal kepada kita, Yesus. Anaknya satu-satunya dia berikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lainnya. Anak satu-satunya anak yang disayang itu Yesus Kristus diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Apalagi perkara-perkara yang lain. Nah, oleh sebab itu mempercayakan diri kepada firman Tuhan. Goncangan-goncangan memang akan datang. Ada, tetapi orang yang percaya akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 46, coba kita buka di dalam Mazmur 46 dulu. Mazmur pasal 46. Mazmur 46 ayat yang ke-6, ayat 5-6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Kota Allah, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Selama ada di dalam hidupku, selama Yesus ada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, saudara tidak akan goncang. Itu Alkitab berkata, karena itu mari tinggal. Yohanes berkata pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yesus berkata tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, sehingga kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Selama firman Tuhan ada dalam hatimu, selama engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mempercayakan hidupmu kepada firman Tuhan, mujizat demi mujizat akan menyertai hidup kita. Amin. Sesuatu perkara-perkara yang besar Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak ini tadi percaya dengan ucapan Yesus. Dia katakan apa yang diucapkan Yesus, pergilah anakmu hidup. Maka dia pergi. Satu hal lagi yang luar biasa, saudara. Ketika dia bertemu dengan hamba-hambanya, dia berkata, kapan anak ini sembuh? Kemarin kira-kira jam 1. Adalah satu perkara yang luar biasa. Jarak itu tidak menghalangi kuasa Tuhan. Jarak itu tidak menghalangi akan pertolongan Tuhan. Dari tempat ini Yesus berkata, anakmu hidup. Maka di tempat lain ada mujizat.
kamu berada, dimanapun anakmu berada, mari berdoa. Seperti saya katakan, saya lindungi anak ini di dalam nama Yesus. Saya lindungi anak saya di dalam nama Yesus. Ucapkan itu. Saya lindungi usaha saya di dalam nama Yesus. Ucapkan akan dan percayakan hidupmu kepada firman Tuhan. Adalah mempercayai firman Tuhan itu, saudara, memang luar biasa. Percayakan. Bapak ini tadi percaya, dan ketika dia ingat, saudara, oh kemarin kira-kira jam 1. Inilah yang terjadi kalau kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Amin. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu juga. Kalau Tuhan berbicara di tempat ini, imanmu engkau berdoa di tempat ini, di mana-mana saja bisa terjadi mujizat. Satu, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya dengar kesaksiannya. Ketika di sekolah Alkitab, seorang bapak bersaksi. Dia bergumul di dalam doa di aula, saudara. Dia dari timur yang nggak salah begitu. Dia sudah bergumul di aula. Dia pun tidak mengerti, tetapi hatinya ini ingin berdoa untuk istrinya. Dia berdoa, bergumul di aula itu tempat ruang kelas sebenarnya di SAP itu ya. Dia bergumul berdoa luar biasa. Ternyata pada jam yang sama, waktu yang sama, saudaraku, istrinya sedang menyeberang dan tiba-tiba ada badai besar. Kapal yang dia tumpangi mengalami goncangan yang luar biasa. Dan menurut kesaksiannya ini, dengan cara Tuhan yang ajaib, dan istrinya pun tidak tahu bagaimana caranya, ini istrinya bisa tiba-tiba sampai di pinggir laut, di pantai maksud saya, selamat. Ini kuasa perkataan akan firman Tuhan. Mempercayai kepada dia, dalam nama Yesus saya lindungi istri saya, dalam nama Yesus. Kita pun lakukan, ayo percaya akan firman Tuhan, jangan ragukan akan firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persoalan pergumulan kehidupan kita bawa kepada Yesus. Saya katakan tadi, tidak masalah apa yang membuat kau datang pada pagi ini, masalah ekonomi, kesehatan, atau masalah anak-anak yang mungkin sudah terlampau untuk pikirkan. Mari bawa kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan, karena Tuhan sanggup. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara ajaib selama kita mempercayai Dia. Maka tangannya akan terus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bangkit berdiri. Mari kita belajar, terus belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Maka mujizat demi mujizat akan kita alami. Seperti Bapak ini tadi, ada waktu yang sama, jarak yang dipisahkan, tetapi ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku
Kalau Bapak Ibu tidak percaya akan firman, tidak mau melakukan firman, maka jangan heran Bapak Ibu pun tidak akan mengalami kuasa firman itu. Tetapi ketika kita percaya, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, maka mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, imanmu akan bertumbuh. Seberapa besar engkau percaya akan firman itu. Mari kita nyanyikan balik pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman. Coba ucapkan dengan iman. Bukan asal kita bisa nyanyi. Haleluya. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa datang bagimu. Ku lihatkan dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa datang bagimu. Ku lihatkan dan dimuliakan. Ku lihatkan dan dimuliakan. Ku lihatkan dan Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menguatkan kami Yesus. Kami ingin selalu Tuhan Yesus hanya berpegang teguh pada firman-Mu. Kami ingin selalu Tuhan hanya beriman kepada-Mu Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami yang terjadi Tuhan, apapun keadaan yang kami alami Tuhan, biarlah kami harus tetap bertahan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Kau menganggap kami sebagai anak. Kau memperhatikan kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kau memperhatikan kebutuhan rohani kami Tuhan, bahkan kebutuhan jasmani kami Kau perhatikan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bahkan Kau menegur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu makin hari makin lebih heran Yesus. Agar Tuhan, apa yang hamba-Mu kerjakan boleh menjadi kemuliaan dan besar bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami semua diberkati oleh firman yang telah kami dengar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan Bapak Rudi bisa tolong pelayanan sebentar ditampilkan. Tidak bisa. Ada yang bisa. Ya, bisa.
pelayanan sepekan. Hari Selasa ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan. Kemudian hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu, WL-nya Bapak Seger Santoso jam 6 sore. Kemudian 19.30-nya ada latihan musik untuk ibadah raya pagi, dan kemudian hari Jumatnya ada doa puasa jam 2 siang. Hari Sabtunya ada remaja pemuda, WL-nya Saudari Fani jam 6 sore, dan kemudian hari Minggu pagi WL-nya Bapak Kris, singersnya Saudari Felicia dan Bapak Rudi, LCD-nya Keira. Kemudian 9.30 ada remaja dan sekolah minggu, dan jam 11-nya ada latihan musik. Jam 16-nya ada ibadah, ya jam 6 sore ada ibadah raya malam, WL-nya Saudari Dila, singersnya Esther dan Saudari Hana, LCD-nya Saudara Jenny, ada penjemputan. Kemudian kita akan berdoa buat Tante I, Tante P, Pak Joko, Pak Yoto, Cik, Macu, Opa. Kita berdoa juga buat yang beriman, ya yang beriman yang mau dan kemarin di klinik mitra keluarga Tegar Jimo, dan juga buat Belen yang akan operasi mata ya hari Senin besok di Surabaya. Tuhan tolong semuanya. Ada tambahan dari Gembala, silakan. Belen ini anaknya Bapak Bambang Sambudiana, saudara ya. Itu kan. Bapak Ibu, untuk minggu kelima biasanya kita gabungan ibadahnya itu ada perjamuan kasih. Nah, setelah kami rundingan dengan beberapa ibu-ibu, kalau biasanya kan kita bawa setiap orang bawa ini bawa itu. Nah, mengingat sekarang kalau digabung jumlah kita bertambah dengan anak-anak yang pemuda-pemudi yang ada, ya maka kali ini kita tidak masak satu-satu orang, tapi kita masak cuma beberapa kali masakan dalam porsi yang banyak gitu ya. Jadi saya minta dari saudara bisa menggabungkan ke, nanti saya akan perundingan sampai Bu Marta lagi, ke Bu Marta satu, ke Tini satu, atau ke saya. Jadi cuma Cik Isyan, jadi hanya beberapa orang yang masak, tapi kita urunan saudara bisa ngasih 5.000 boleh, 10.000 boleh, terserah saudara. Nggak ngasih juga nggak apa-apa, kalau ngasih puji Tuhan, nggak juga nggak masalah. Jangan nanti gara-gara nggak ngasih saudara. Ini hanya perjamuan kasih untuk mempererat kita semuanya ya. Jadi cara masaknya kita kali ini seperti itu, supaya kita bisa tertata semuanya. Soalnya kalau bawa ayam goreng segini, ini segini, nanti nggak tertata karena jumlah kita ketiga begitu sudah banyak, maka kita buat seperti itu. Jumlah jenis masakannya sedikit, porsinya banyak. Misalnya mie bisa 4 lengser gitu loh, maksud saya saudara ya. Ini contoh tak? Ayam goreng bisa 5 lengser, mie salib. Ya, eseng-eseng ini bisa 4 lengser. Jadi kan menunya jenisnya sedikit tapi banyak gitu loh saudara. Jadi bisa makan sepuasnya. Cuma itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yang pasti ada eksekutor saudara ya, Sikutan. Ada eksekutor, puji Tuhan ya. Eksekutor ya sama. Ya kita akan nyanyikan Saya Rindu, saudara. Kita menyembah Tuhan lagi. Kita akhiri dengan penyembahan. Yesus itu penyelamatku. Nanti ini waktu berdoa, tolong ditampilkan lagi ya bagian ini. Berdoa aja. Baik, kita nyanyikan lagu untuk mengakhiri Yesus itu penyelamatku. Antara kekuatanku. Haleluya. Mari di akhir ibadah ini sembah Dia, berikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus itu penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau.
Kami pulang dengan mengalahkan gunung-gunung yang tunduk di dalam nama-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah umat-Mu, karena kami adalah orang-orang yang haleluya dimenangkan oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh pulang dengan sorak-sorai yang luar biasa. Dan Bapa, kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini karena Engkau memegang kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat Tante I, kami berdoa buat Tante Pik Tuhan, kami berdoa buat Bang Yono, kami berdoa buat Ci, kami berdoa buat Mansu dan berdoa buat Opa ya Tuhan. Bapak kami berdoa buat hamba-hamba-Mu itu kasih karunia Tuhan. Iman keselamatan boleh tetap ada di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tubuh jasmani mereka semakin lemah, tapi manusia rohani mereka dari sehari ke sehari semakin dikuatkan, semakin diperbaharui, dan iman mereka boleh tetap kepada-Mu ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa buat Yapriman dan juga kami berdoa buat Belen di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan kedua anak-Mu yang sakit itu Tuhan, sembuhkan Tuhan, haleluya. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Kuasa mujizat-Mu boleh terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala taburan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami, roh, jiwa, tubuh kami yang kami persembahkan Tuhan, boleh naik ke hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau Tuhan. Dan terimalah segala Tuhan, haleluya, milik-Mu yang boleh kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya apa saja yang sudah kami kabulkan Tuhan, boleh kami tuai berlipat kali ganda dalam di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami semua pulang Tuhan dan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Engkau, melindungi dan menyertai Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau, serta memberikan damai sejahtera bagi Engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Selamat kami. Haleluya. Amin.